Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas soal tentang stunting ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau belajar bareng tentang stunting, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan di like videonya ya. Dan jangan lupa dipencet gambar loncengnya agar notifikasi video kita selalu masuk ke akun teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau request soal apa selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar. Langsung aja ya kita ke soal nomor 1. WHO menyebutkan bahwa untuk menurunkan angka stunting, maka diperlukan upaya intervensi spesifik yang dilakukan selama periode A. Selama 1000 hari pertama kehidupan, B. Selama 100 hari pertama kehidupan, C. Selama masa antenatal, D. Selama masa neonatus, E. Selama masa balita. Apa ini teman-teman? Teman-teman tahu nggak? Jadi kata kuncinya di sini adalah untuk menurunkan angka stunting. Intervensi spesifik selama periode. Jadi kalau stunting itu adalah selama, jelas ya teman-teman, kita selalu digomber-gomborkan dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi jawabannya adalah A. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari hamil 9 bulan teman-teman, sama dengan 270 hari ya, 9 bulan. Anak sampai dengan anak usia 2 tahun atau 24 bulan, berarti sama dengan 730 hari, maka disebutlah 1000 hari. Jadi untuk 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari hamil sampai anak itu usia 2 tahun ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Pemberian imunisasi dasar lengkap dan kapsul vitamin A. 2. Pemberian kapsul zat besi selama masa antenatal. 3. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. 4. Pemberian kalsium selama masa antenatal. 5. Pemberian empasi berkualitas. Pertanyaannya, di antara pilihan di atas, manakah yang termasuk dalam intervensi spesifik pencegahan stunting? A134, B1345, C234, D1235, E123. Pertanyaannya adalah intervensi spesifik pencegahan stunting, teman-teman. Pencegahan stunting itu dari 1000 hari pertama kehidupan. Maka pemberian imunisasi dasar lengkap dan vitamin A benar ya, karena di usia 0 sampai dengan 24 bulan dia harus lengkap. Kemudian pemberian kapsul zat besi selama masa antenatal. Masa antenatal ini masa hamil, berarti benar ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Berarti 0 sampai 6 bulan dia diberikan ASI eksklusif. Benar ya teman-teman. Pemberian kalsium selama masa antenatal. Kalsium ini fungsinya untuk apa? Kalsium itu hanya untuk kalsium itu fungsinya kan untuk tulang dan untuk pembentukan tulang bayi ya teman-teman. Sama karena kalsium ibu hamil itu selama hamil akan terbagi 2 sama bayi. Kemungkinan ibu hamil dampaknya ada yang sakit gigi, ada yang nyeri-nyeri tulang gitu. Nah, fungsinya kalsium itu untuk mencegah itu gitu. Jadi kalau untuk stunting dia tidak ada sangkutannya. Kalau MPASI berkualitas berarti setelah 6 bulan sampai dengan MPASI itu 6 bulan ke atas ya teman-teman. Nah ini masuk di bayinya. Kalau untuk kalsium hanya pembentukan tulangnya aja, tapi itu fungsinya ke ibunya juga, ke bayinya juga. Jadi jawabannya untuk intervensi spesifik pencegahan stunting adalah yang D, 1, 2, 3, 5 ya. Kalau kalsium tidak terlalu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Upaya pencegahan stunting selama masa neonatal adalah A. Pemberian vitamin K, B. Pemberian imunisasi HB0, C. Inisiasi menyusu dini,
D. Pemberian susu formula. E. Penimbangan rutin ke posyandu. Masa neonatal nih teman-teman. Neonatal itu masa apa sih? 0 sampai dengan 28 hari pertama dari bayi lahir. Maka 0 sampai 28 hari dia yang mana? Pemberian vitamin K. Bisa ya pemberian vitamin K. Pemberian HB0 bisa. IMD bisa, susu formula enggak, penimbangan rutin belum karena 0 sampai 28 hari. Nah, dari A, B, C kira-kira jawabannya yang mana nih? Vitamin A, vitamin K, apa imunisasi HB0, apa inisiasi menyusui dini? Yang jelas yang C, IMD ya teman-teman. Karena kalau vitamin K sama HB0 itu tidak termasuk dalam pencegahan stunting. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Bidan memeriksa tinggi badan seorang anak B berusia 22 bulan. Setelah melakukan penilaian dengan grafik standar tinggi badan menurut usia, didapatkan bahwa skor Z kurang dari -2 SD. Berdasarkan hasil tersebut, anak B termasuk dalam kategori A. Stunting, B. Obesitas, C. Gizi kurang, D. Gizi lebih, E. Sesuai usia. Jadi Z-skornya tulisannya nggak jelas. Z-skornya sama dengan kurang dari -2 SD teman-teman. Dari standar TB menurut usia ya, TBU. Bahwa skor Z kurang dari -2 SD. Jadi apa nih teman-teman kategorinya? Obesitas kah? Gizi kurang kah? Gizi lebih atau sesuai? Jadi jawabannya adalah yang A, stunting ya teman-teman. Karena menurut WHO, kategori stunting itu ketika tinggi badan atau panjang badan berada di bawah -2 standar deviasi dari standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan. Jadi kalau dia kurang dari atau di bawah -2 SD, maka dia adalah stunting. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Bidan memeriksa tinggi badan seorang anak B berusia 22 bulan. Setelah melakukan penilaian dengan grafik standar tinggi badan menurut usia, didapatkan bahwa skor Z kurang dari -2 SD. Data apakah yang harus dikaji untuk mengetahui penyebab masalah? A. Riwayat komplikasi penyakit, B. Riwayat kunjungan neonatus, C. Riwayat penyakit keturunan, D. Riwayat tinggi badan keluarga dekat, E. Tanda penyakit infeksi pada anak. Nah, di sini kata kuncinya adalah skor Z -2 SD. Berarti dia diagnosanya adalah stunting ya teman-teman. Stunting atau pendek. Nah, di sini data yang harus dikaji untuk mengetahui penyebab dari stuntingnya itu apa teman-teman? Riwayat komplikasi penyakit kah? Tapi di sini dia tidak dinyatakan bahwa sakit. Riwayat kunjungan neonatusnya karena usianya sudah 22 bulan ya teman-teman. Riwayat penyakit keturunan, riwayat tinggi badan keluarga dekat, atau tanda penyakit infeksi pada anak. Biasanya untuk kita tahu dulu penyebabnya, yang pertama itu adalah kita lihat tanda penyakit infeksi pada anak. Dia ada sakit enggak sehingga dia pertumbuhannya terhambat atau tidak sesuai dengan perkembangannya gitu teman-teman. Jadi jawaban dari soal nomor 5 ini adalah yang E, tanda penyakit infeksi pada anak. Cukup sekian dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang stunting. Silahkan tonton video-video lainnya di channel YouTube Official Bidan.